Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Zarehan, NIM 2017102137 akan mempresentasikan hasil UTS tentang resensi buku tafsir mata kuliah ilmu tafsir. Saya akan mereview atau meresensi sebuah buku tafsir yang berjudul Tafsir Ibnu Abbas Al-Musama Sahifah Ali bin Abu Talhah an Ibni Abbas fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Buku ini ditulis oleh Ali bin Abu Talhah dan diterbitkan oleh Pustaka Azam pada tahun 2009 di DKI Jakarta. Adapun isi dari buku tersebut adalah kandungan pembahasan buku ini berkisar pada seorang yang mendapatkan gelar Ahlul Quran dan salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh tafsir yang terkemuka yang telah memberikan banyak kontribusi dalam bidang tafsir, walaupun ia juga pakar dalam bidang fikih dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abu Talhah Al-Hashimi yang wafat pada tahun 143 Hijriah. Walaupun ia hidup pada masa pemberontakan kaum Khawarij terhadap pemerintah Umayyah yang telah berkuasa selama 90 tahun, namun konsepnya terhadap keagamaan sangat luar biasa, sehingga ia dapat menjadikan dirinya bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tapi ia juga pakar dalam bidang hadis dan fikih. Karenanya, ia tahu betul dan secara detail bagaimana harus berjibaku demi mengumpulkan serakan lembaran tafsir Ibnu Abbas ini, walaupun harus ia datang ke satu negeri dan pulang dari negeri yang lainnya. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepuk dadanya lalu mendoakannya, "Ya Allah, ajarkanlah dia al-hikmah." Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat Allah, pernah mewasiatkan kepadanya, "Sesungguhnya dia adalah tinta umat, maka mintalah nasihat yang baik kepadanya. Tidak seorang pun sahabat yang diberi gelar lautanmu kecuali Ibnu Abbas." Hingga Ali bin Abu Thalib, sahabat yang dijuluki gudang ilmu, berkata, "Dia seolah-olah melihat yang gaib dari balik tabir yang tipis." Ali bin Abu Talhah terkenal sebagai seorang mufasir, sekalipun juga dikenal sebagai muhadis. Lembaran-lembaran tafsirnya sangat terkenal di kalangan ulama, sehingga Imam Ahmad bin Hambal yang wafat pada tahun 240 Hijriah menasihatkan kepada para pelajar agar berpergian ke Mesir untuk mendapatkan lembaran tafsir yang sangat berharga ini. Dia berkata, "Di Mesir terdapat lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Talhah. Jika ada seorang yang berpergi ke negeri itu, banyak di antara mereka yang mencari tafsir ini." Tafsir ini merupakan riwayat yang paling lama yang dibukukan dan berasal dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita dapat mengetahui keutamaan Ali bin Abu Talhah dan kedudukannya sebagai mufasir dari kesaksiannya para ulama kepadanya dan tafsirnya yang dijadikan sandaran oleh Al-Bukhari, At-Tabari, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al-Munzir. Asyuyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah berkata dalam Al-Iqtan ketika dia berbicara tentang pengetahuan yang asing dalam Al-Quran dan buku-buku yang memuatnya. Adapun yang lebih utama dijadikan rujukan dalam hal itu dalam tafsir Al-Quran adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan para sahabatnya yang telah meriwayatkan darinya. Tafsir itu cukup menjelaskan apa yang asing dalam Al-Quran dari isnad-isnad yang sahih. Di sinilah saya akan mengutip pernyataan hal itu dari Ibnu Abbas dan dari Ali bin Abu Talhah secara khusus, dan sesungguhnya ini merupakan jalur yang paling sahih. Al-Bukhari bersandar kepadanya dalam sahihnya berdasarkan urutan surahnya. Kelebihan dari materi buku Tafsir Ibnu Abbas karya Ali bin Abu Talhah. Yang pertama adalah tafsir paling masyhur dalam memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufasir salah dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya. Kedua, penafsiran antara Al-Quran dan Al-Quran. Selanjutnya, banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis marfu,
yang ada relevansinya dengan ayat tersebut, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan atsyar para sahabat dan pendapat tabi'in dan ulama salaf. Keempat, menyertakan peringatan terhadap cerita-cerita Israiliyat yang bertolak mungkar yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil matsyur, baik peringatan itu secara global atau mendetail. Kelima, bersandar pada riwayat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabiin. Keluasan sanad-sanad dan sabda-sabda yang diriwayatkan serta tarjihnya akan di riwayat-riwayat tersebut. Penugasan terhadap ayat-ayat nasik, mansuk, serta penguasannya terhadap sahih dan sakimnya jalan-jalan riwayat. Dan yang terakhir adalah penjelasannya dalam segi i'rab dan istimbatnya tentang hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat Al-Quran. Adapun buku ini juga memiliki kekurangan tentang materinya. Antara lain, pertama adalah bahasa yang digunakan dalam menerjemahkan terlalu formal. 2. Sulit mendapatkan lembaran-lembaran tafsir yang menurut pendapat paling kuat sebagaimana masih ada yang hilang. Ketiga, sedikitnya tulisan tentang biografi penulis, sebab buku sejarah dan biografi yang ada hanya menyebutkan sekelumit tentang penulis, sehingga tidak sampai pada tingkat memuaskan untuk menghilangkan rasa haus dan keingintahuan kita. Dan yang terakhir adalah harus mengkaji buku-buku tafsir, hadis, syarah sunnah, dan berbagai sumber lainnya yang intens terhadap tafsir ini, dan semua itu digunakan sebagai pedoman agar bisa mendapatkan materi yang cukup untuk menulis biografi penulis buku tafsir ini. Dan untuk yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dari tugas resensi buku tafsir Ibnu Abbas, Al-Musamah Sahifah Ali bin Abu Talhah and Ibni Abbas fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, karya dari Ali bin Abu Talhah. Abdullah bin Abbas adalah sosok sahabat Rasul yang berani melakukan ijtihad dalam bidang tafsir, selain menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran melalui Al-Quran sendiri atau melalui hadis Nabi. Ibnu Abbas juga berupaya untuk menggali makna Al-Quran dari syair-syair Arab kuno dan ahli kitab. Ijtihad model ini sedikit banyak akan memberikan inspirasi kepada kelompok mufasir bi al-ra'i untuk mengembangkan penafsiran Al-Quran di kemudian hari. Dengan demikian, pemikirannya membuka dan mengilhami berkembangnya dua macam kelompok penafsiran, yaitu penafsiran tradisi bil matsyur dan penafsiran menggunakan nalar atau bil rai'i. Berbagai buku yang berkaitan dengan tafsir Ibnu Abbas tidaklah mewakili pemikiran tafsir Ibnu Abbas. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya riwayat Ibnu Abbas yang sampai kepada kita, dan jumlah riwayat tersebut hanya berada pada kisaran ratusan saja. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan dan saya bisa presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.